proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam sahabat S4K yang dikasih Tuhan, salam S4K. Proper S4K hari ini berusaha menjawab persoalan seputar pasangan suami istri yang didasari oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Banyak pernikahan hari ini tergoncang, bukan karena badai terlalu besar, tetapi karena dasarnya tidak dibangun di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dasarnya adalah emosi, ego, kebiasaan dunia, bahkan luka masa lalu, bukan takut akan Tuhan. Dan firman ini menegaskan, kerajaan Tuhan tidak tergoncang, tetapi hidup yang tidak dibangun di dalamnya pasti akan goyah. Pertanyaannya, apakah rumah tangga kita adalah bagian dari kerajaan itu? Atau hanya sekedar hubungan manusia biasa? Tuhan tidak pernah merancang pernikahan hanya untuk kebahagiaan sementara. Dia merancangnya sebagai tempat ibadah, tempat di mana dua pribadi menyatakan kasih Allah yang hidup. Namun kenyataannya, banyak pasangan telah mengubah rumah menjadi medan pertengkaran, bukan mezbah penyembahan. Suami tidak lagi memimpin dengan takut akan Tuhan, tetapi dengan emosi. Istri tidak lagi merespon dengan kelembutan, tetapi dengan kepahitan. Dan yang paling serius, firman Tuhan tidak lagi menjadi suara utama dalam rumah itu. Pasangan suami istri yang dikasihi Tuhan, jika dalam rumah tangga kita tidak ada rasa hormat dan gentar kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang membangun sesuatu yang pasti runtuh. Ibrani berkata, beribadahlah dengan hormat dan takut. Itu bukan hanya di gereja, itu dimulai di dalam pernikahan kita. Mari kita hormati Tuhan melalui cara kita memperlakukan pasangan. Takuti Tuhan melalui perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena setiap kata kasar, setiap sikap merendahkan, setiap keegoisan, itu bukan hanya melukai pasangan kita, itu menghina Tuhan yang mempersatukan suami istri. Lihat kembali teladan ilahi. Kasih Allah Bapa dinyatakan melalui hubungan Kristus dengan jemaat. Itu bukan kasih yang berubah-ubah, itu bukan kasih yang menuntut, itu adalah kasih yang setia, yang berkorban, yang tetap memilih mengasihi bahkan saat disakiti. Suami, engkau dipanggil untuk mencerminkan kasih itu. Bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi pelayan yang memimpin dalam kebenaran. Istri, engkau dipanggil untuk mencerminkan respon jemaat. Bukan dengan pemberontakan, tetapi dengan hati yang tunduk dan percaya kepada Tuhan. Tapi dengar ini baik-baik. Semua itu tidak mungkin terjadi jika firman Tuhan tidak hidup dalam mulut kita. Banyak pasangan masih mengaku percaya Tuhan, tetapi perkataan mereka penuh racun. Lebih cepat mengkritik daripada memberkati, lebih sering menyalahkan daripada mendoakan. Itu tanda bahwa ibadah kita belum berkenan kepada Tuhan. Karena ibadah sejati bukan hanya nyanyian. Ibadah sejati adalah bagaimana kita berbicara, bertindak, dan mengasihi di dalam pernikahan kita. Hari ini Tuhan memanggil kita kembali untuk membangun mezbah dalam rumah kita. Mulailah memperkatakan firman Tuhan dengan sengaja, dengan konsisten. Saat emosi naik, pilih firman. Saat ingin membalas, pilih firman. Saat merasa benar, biarkan firman yang mengoreksi. Jangan menunggu pasangan berubah. Kita dulu yang harus tunduk kepada Tuhan. Karena kerajaan itu tidak tergoncangkan, tetapi yang boleh masuk ke dalamnya hanyalah mereka yang hidup dalam hormat dan takut akan Dia.
Jika hari ini kita merasa bahwa pernikahan sedang tergoncang, itu bukan akhir. Itu adalah panggilan untuk kembali ke dasar yang benar. Mari kita merendahkan hati, perbaiki perkataan, mari kita bangun kembali ibadah dalam rumah tangga kita. Dan ketika Tuhan kembali ditinggikan, maka hubungan kita tidak lagi dibangun di atas perasaan, tetapi di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengingat bahwa firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.